Oke guys, jadi kali ini ada saya di Fake Arsitek. Selama ini nggak pernah muncul ya Pak ya? Nah, akhirnya saya muncul karena saya akan membawa warna baru di Fake Arsitek. Dan kali ini warna ya? Iya, warna. Iya. Oh, itu maksudnya. Oke. Dan sekarang saya bawa barang baru Pak. Apa? Wah, ini lagi viral dan bisa menghias taman, teras dengan harga yang sangat murah. Jadi saya nggak perlu panggil tukang buat renovasi, terus ribet-ribet bongkar ini tuh nggak perlu Pak. Apa itu? Penasaran kan? Saya ambil dulu barangnya. Oke. Ini Pak. Nah, Surprise nih, surprise. Buka sekarang. Ya. Buka. Ya. Oke. Buka. Parah, tapi melek Pak. Oh ya. Jadi ini kata kuncinya adalah decking. Iya, decking, bener. Tapi kok beda ya Pak ya sama yang di apa namanya yang di sempat kolam renang itu loh. Iya, kita juga sempat review kan sebelumnya. Iya betul. Ini kok saya lihat kan biasanya kan panjang-panjang besar-besar. Terus loh ini kok murah, kecil dan bisa dipasang sendiri. Dan di TikTok apa itu ruam ya Pak ini Pak? Banyak ya? Banyak. Ya. Sebenarnya aku udah tahu sih barang ini dan memang sempat hype banget. Bahkan juga bisa dibilang pembelinya itu juga antusiasmenya tuh juga tinggi. Ya penjualnya pasti lah. Iya penjualnya betul. Pasti. Cuan ya Pak? Iya cuan. Oke, jadi ini kita bakal nge-review karena apa yang mau kamu tanya ini? Nah ini Pak, saya tuh sudah beli, tapi kok ada dua warna. Yang coklat gelap sama coklat muda. Dan di penjelasannya tuh toko-toko tuh nggak ada gitu loh Pak. Cuma varian gelap terang lah kan. Mungkin ada hal-hal lain yang nggak dijelaskan kan. Seperti biasa di toko bangunan itu kan nggak semua seller mau menjelaskan atau bahkan sellernya sendiri itu nggak paham produk yang dia jual. Betul. Gitu. Oke. Yaudah, kita langsung review aja. Material ini namanya adalah bambu decking. Kok bambu decking ini namanya Pak? Tile decking. Good deck. Selamat datang di channel Fake Arsitek, channel yang belum tentu informatif, belum tentu penting, kalau nggak berguna itu nggak mungkin. Dan kami akan membahas seputar arsitek, dari material bangunan hingga cara pemasangannya, serta desain-desain bangunan yang lagi hits dan kekinian. Nggak usah lama-lama, yuk kita nonton videonya. Let's go! Berarti ini deckingnya ini beda ya Pak ya sama yang di kolam renang itu ya? Pasti ya? Pasti beda. Berarti yang ini namanya apa Pak? Ini banyak ya sebenarnya namanya, tapi rata-rata orang tuh bisa menggunakan kata kunci ubin deck, itu juga bisa, atau quick deck, itu bisa. Karena pemasangannya cepat, intinya adalah di decking. Ada juga yang bilang sebagai decking tile, macam-macam, itu semua istilahnya. Begitu. Oh, gitu. Yaudah, sekalian langsung kita review lah. Yuk. Siap. Sekarang kita masuk nih ke review produk. Nah, siap. Kira-kira apa nih yang bakalan kamu tanyain untuk material ini, ubin deck? Nah, itu gini Pak. Begitu lihat tokonya, langsung kelihatan satunya warnanya terang dan puyeh, terus satunya gelap dan agak glossy gini. Oke. Nah, itu apakah bedanya cuma di warnanya atau memang ada treatment khusus yang bikin duanya berbeda? Oke, ya. Jadi buat kalian juga semua yang nonton, jadi memang material ini itu diproduksi dengan dua finishing ya. Finishing itu adalah tahap paling akhir. Nah, yang pertama ini yang warnanya puyeh ya, pucat begini. Ini memang polos tanpa coatingan begitu. Jadi ini tanpa coatingan. Nah, sedangkan yang warnanya lebih gelap ini, nah ini adalah warna yang di coating. Nah, fungsinya coating adalah agar material ini bisa tahan terhadap air, termasuk juga terhadap rayap, begitu. Jadi secara warna, yang satu itu non finishing, yang satunya finishing, atau non coating ini sudah coating, gitu. Berarti yang ini nyel kayu gitu tok? Iya, ya segitu tok, warnanya kayu ya gini tok. Kayak warna triplek kan? Iya. Gitu. Kalau triplek kita kasih coatingan atau di furnish ya, nah, itu begini warnanya. Ini kalau kena noda terus kena api apa gitu berarti jauh lebih beresiko ya ini ya? Kalau kena noda pasti nyerap. Pasti nyerap? Pasti nyerap, begitu. Langsung dihapus-hapus? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Makanya keluarlah yang coatingan. Nah, coatingan ini memang diperuntukkan untuk area outdoor. Jadi kena panas matahari, kena hujan itu masih lebih aman. Dan nah ini juga
kamu bisa lihat ya, di sini kan ada nut-nutnya. Oh ya. Nah, ada potongan-potongannya, ini kita kasih lihat nih. Nih, ini ada nutnya nih. Nah, kamu tahu nggak fungsi nut itu untuk apa? Nut itu berarti jeda antar kayu-kayunya itu ya Pak? Ya, jaraknya. Nah, itu biar kalau terjadi genangan air atau ada air yang turun dari atas, itu dia bisa turun ke bawah. Itu kenapa di bagian bawahnya dia juga rongga-rongga begini. Oh, berarti gak bikin banjir ya ini ya? Nggak bisa bikin banjir, gimana caranya bikin banjir? Soalnya kan kalau bawahnya nutup, terus airnya masuk di bawah semua, menggenang di sini gitu loh. Berarti Ya. gimana ini Pak masangnya Pak? Ini yang pasti udah jelas ya dari warna ya. Warna itu jelas. memang membedakan untuk indoor dan juga outdoor. Nah, sekarang kita masuk ke cara pemasangan. Nah, cara pemasangan ini kita bisa cek nih. Di sini ada bagian lakinya. Nah, ini biasa kita kalau tukang-tukang tuh sebutnya bagian laki. Nah, yang kamu bilang rongga-rongga tadi di sini. Nah, yang ini nih, ini adalah bagian perempuan. Oh. Gitu. Jadi Cowok masuk ke cewek. Nah, kalau gitu cepet kamu. Iya. Ayo, sekarang siapa yang mau jadi cowoknya, sama mau jadi Saya. ceweknya? Berarti aku ceweknya. Iya, saya cowok. Saya cewek. Iya, kalau sakit bilang ya Pak. Oke. Lah, tapi kasus ini ceweknya yang masukin cowok. Oh iya. Oh, berarti ini cowoknya, ini ceweknya. Oh iya. Ya pokoknya gitulah. Iya. Ya, nah, nih pemasangannya. Loh, kan cewek Pak. Oke. Kok nggak bunyi lagi? Mana bunyinya? Nah, Oke. Nah, ini pemasangan jangan sampai ketuker ya. Jadi ini posisikan satu baris, jangan kebolak-balik. Nah, Ya kalau cowoknya di atas ya di atas semua. ya kalau yang cewek di bawah Bawah semua. Ya. Itu. Iya. Kok kemana-mana ya? Terus Oke. ini lagi Pak. Mm-mm. Ada lagi. 3 barang ini ya. Kok motifnya beda-beda? Ada yang 4 baris, ada yang 9 baris, ada yang apa? Zigzag. Puzzle zigzag gini. Nah, Ini setauku cuma garis-garis gitu tok. Terus waktu milih itu ada yang pola gini, pola gitu. sebenarnya Bingung. ini tuh hanya untuk apa ya? Ya untuk variasi aja. Motif ada yang coklat, ada yang abu-abu, ada yang kuning. Oh, Jangan gitu ya? itu warna. Nah, ini motifnya atau seratnya, ada yang lurus mau 4, ada yang 9, ada yang zigzag. Ya sakarepe sing jual. Lebih ke selera ya Pak ya? Iya, sakarepe sing beli. Oh, Kamu oke. siapa kok ngatur? Iya. Ya maaf. Ya. gitu Nggak ada bisa. masalah sama pemasangan berarti Pak? Nggak Cuma ada. motif atasnya aja? Ini saya bingung nih. Ini kalau dibikin nut bata gini bisa nggak ya? Nggak bisa Pak? Bisa lah. Sebentar. Nggak masuk. Hah? Nggak masuk, nggak masuk. Masa nggak? Nih sih. Oke, nggak bisa berarti. Jadi, jangan sekali-sekali kalian ide seperti saya memasang dengan nut bata. Karena tidak semua ide-ide saya tuh bisa masuk. Oke? Gitu ya. Itu. Ya. Terus gimana? Apalagi? Warna sudah, cara pemasangan sudah, pola sudah, varian sudah, garisnya tadi memang fungsinya untuk supaya air bisa turun mengalir ke bawah. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, ini kan yang indoor nih. Iya. Nah, sekarang yang outdoor nih. Nah, Ini pertanyaan dengan nilai berapa Pak? terserah lah. Ini penggaris, sebentar saya ambil penggaris ya. Jadi, sekalian saya jelasin bahwa ini ukurannya adalah di 30 kali 30 ya. Ini 30 kali 30 ya, kurang lebih. Oh enggak sih, memang pas 30 ya. Nanti bisa kita kasih detailnya. Nah, ini ukuran 30 kali 30 begitu. Full itu sampai ke bagian hitam. Saya dari tadi nyoba ngelepas ini nggak bisa Pak. Diongkek, woi. Nah, Itu guys. Jadi untuk melepas quick deck kalau lurus-lurus saja itu susah. Harus diongkek. Itu tips dari fake arsitek ya. ini memang caranya ngono. Oh alah, lah aku nggak ngerti Pak. Ya, nah sekarang ini temuan ini. Ini yang di finishing ini cuma bagian atas nih. Oh gitu. Nah ternyata di bagian bawahnya itu belum finishing nih. Nih. Oh berarti sama ini sama. Sama. Ini kasih warna yang ini, kasih warna yang ini. Nah, Biar nih. sama-sama. Ini enggak yang depan. Nih, ini sama-sama belum di finishing nih.
Oh iya iya. Nah, ya kan? Ini juga masih kasar, kayu-kayu gitu. Kelihatan toh? Nah, yang atas warnanya lebih gelap. Nah, tahu kenapa demikian? Ya karena memang ini Air datangnya enggak, ini harganya juga murah. oh gitu. Tapi Gitu kan kan? ilmiah, Pak. Enggak. Nah, tapi oleh karena itu ya jadi harus dipastikan bahwa jangan sampai terjadi genangan air, jangan sampai kerendam. Karena yang di finishing cuma bagian atas, bagian bawahnya enggak. Begitu. Jadi kita kalau ngeliat material atau beli itu memang lebih baik di review dulu di fake architect. Biar apa? Biar pembelinya tuh bener-bener yakin. Karena kalau nggak yakin hanya ngeliat foto nyoh. Nah, kalian nggak bisa tahu kan bagian bawahnya begini. Nah, kalau kalian tanya ke sellernya, biasanya di marketplace pasti jawab, oh finishing semua. Oh iya Gitu. iya. Oh iya. saya juga nggak tahu. Atau juga ada yang nggak dibales. Cuma bagus Kak, mantap sesuai pesanan. Iya, kayak gitu-gitu. Nah, begitu kita review, kita bakal kasih tahu nih, memang bagian atasnya di finishing dan bagian bawahnya tidak. Nah, oleh karena itu jangan sampai kerendam air atau kebanjiran. Karena kalau kebanjiran ya percuma. Karena ini memang tahan dari atas. Begitu ngecembeng di bawah. Ngecembeng. Ngecembeng. Ya. Ya. Itu kerendam kan? Iya. Nah, kalau kerendam ya mulet masalah. Nah, Begitu. setahu saya supaya tidak ada genangan di bawahnya itu harus ada leveling, Pak, bawahnya. Dan Supaya tidak ada genangan, kamu harus segera move on. kenangan. Mantap. Itu kenangan. Nyangkut ya. Oke, kembali lagi. Jadi supaya tidak ada genangan di bagian bawahnya itu harus ada leveling. Ya. Yang satu sisi lebih tinggi, satu sisi lebih turun, dan Ya. airnya nanti menuju ke afur. Betul. Afur adalah saluran pembuangan air. Ya, jadi memang harus ada leveling kemiringan begitu. Ya, ini Sangar ya. sangar. Woi. Ya. Terus ini Pak, kan ini harganya murah. Ya. Terus kualitasnya itu bisa dibilang ya bukan yang terbaik. Contohnya ya kayak tadi yang di coating cuma atas saja, bawahnya nggak di coating. Berarti kan itu kayak pengiritan di produksinya kan Pak. Betul. Tapi awet nggak barang ini Pak? Siapa tahu baru dipakai sebulan, 2 bulan terus lepas ininya. Kayunya. Ternyata cuma lem-leman, cuma stiker kayak barang itu. Enggak dong. Nah, ini kita sekalian cek ya bahwa di bagian bawahnya ini ada skrupnya. Jadi kayu-kayunya ini di skrup gitu ya. Ini kelihatan skrupnya ya. Nah, ini juga harus dipastikan mengapa memang nggak boleh kebanjiran. Karena kalau kebanjiran, skrupnya itu bisa berkarat, bisa korosi, bisa tayangan gitulah ya. Jadi memang harus benar-benar dipastikan. Kalau secara material itu memang kalau finishing luarnya aja itu memang tahan air, tahan rayap, luar. Nah, begitu dibalik, gua karu-karuan. Nah, kebanyakan seperti itu, Bahkan termasuk decking yang panjang-panjang pun ada yang cuma di bagian atas, ada yang di bagian atas dan sampingnya pun juga nggak menyeluruh, cuma setengah. Ada juga yang samping menyeluruh, baru sama full kebungkus 100%. Oh. Nah, itu macam-macam. Itu kenapa kan kita memang harus edukasi kan, apalagi di dunia material yang bisa dibilang bahwa material ini berkembangnya sangat banyak. Saya yakin lah, tidak semua seller tuh paham mengenai material yang mereka jual. Gitu. Andai kata pun ada, paling berapa persen begitu. Ya. Salah satunya fake architect. Oh ya betul, siap. Makanya kalian kalau beli apa-apa tuh di fake architect store, karena kita sudah nge-review, kita sudah kasih edukasi, harganya juga kita setting yang terbaik lah. Kita nggak bilang termurah, karena kita memilih produk yang bener gitu. Karena banyak yang nggak bener, makanya lebih murah. Itu tadi kan udah jelas nih, ini untuk indoor, ini untuk outdoor. Nah, terus ada namanya nggak boleh air lewat segala macam, nggak boleh kebanjiran. Nah, menurutmu nih, ini cocoknya dipasang untuk area mana saja? Jadi biar teman-teman ini juga tahu. Pilihannya apa aja, Pak? Nggak ada? Nggak ada lah. Tak pikir ABCD. Ya, untuk rumah. Nah, di mana? Kayaknya sih ya, taman depan rumah. Bisa. Taman depan rumah kalau itu outdoor pakai yang ini. Iya. Ya. Oh iya, ini outdoor. Terus teras itu kan bisa dibilang outdoor tapi ada atapnya, jadi semi outdoor lah. Semi outdoor. Itu lebih aman pakai ini, pakai yang coatingan, karena masih bisa kecipratan air hujan. Ini menurut saya cocoknya itu kayak taman indoor. Taman indoor. Terus tempat cuci-cuci. Tempat cuci-cuci bisa. Tempat cuci-cuci terus. Tempat cuci-cuci sebenarnya lebih baik disarankan yang outdoor. Oh, kenapa? Air.
Kamu nyuci pakai apa? Debu. Oh iya. Pakai angin. Iya. Pakai pasir. Tempat Atau bermain lagi? anak itu bisa dikombinasikan dengan rumput sintetis. Oh iya, Cakep, bagus itu iya cakep. Bener, Kasih bener. lampu-lampu kuning. Atau batu-batu alam yang Yes, batu koral putih-putih, Iya. tempat ayunan. batu ginjal. Koral, kasih ayunan. Kamar mandi, Pak. Bisa nggak? Kan ini kan teks bisa dibilang kalau dipakai di luar itu ya teksturnya kasar, enak. Sebenarnya kalau untuk area kamar mandi bukan nggak bisa, bisa, tapi kurang disarankan. Kecuali kalau yang tinggal di rumah itu nggak punya rambut, botak. Loh, urusannya apa, Pak? Nah, ini menarik ini. Urusannya apa? Rambut dengan decking tile. Nah, makanya ini nyeleneh kan? Iya. Tapi gimana jadinya kalau kalian memang memasang di area kamar mandi, Hmm. lalu rambut kalian, ya namanya rambut lah. Perempuan tuh juga rambutnya rontok, laki juga rontok. Nah, tapi kan perempuan kan rata-rata rambutnya panjang. Panjang. Nah, jerawut di sini ruwet nanti di sela-selanya ini gimana bersihinnya? Itu kan juga biasanya bikin buntu saluran air, toh, Pak? Nah, ini nanti buntunya di sini. Oh, Karena ini kan airnya kan turun dulu ke Iya. tangan di sini. Nah, kalau banyak rambutnya, piye? rambut-rambut nakal nyantol-nyantol. Ya, rambut atas, rambut tengah, rambut kaki. Semua rambut yang panjang. Iya. Ya, kalau pendek kan lewat. Iya. Oh, gitu. Ya pendek juga bisa nyangkut, Bos. Tapi, Pak, ini beneran kayu, tak? Kok murah gitu ya? Ya kayu, ini terbuat dari kayu jati. Oh, kayu jati. Kayu jati, tapi ya memang bukan kayu jati yang high end ya. Iya. Gitu. Ini Setahu saya itu kayu jati itu kalau yang kayu jati 6 itu murah. Ya, yang mungkin itu yang Terus dipakai. Itu kayu jati yang pecah-pecah habis bikin apa? Itu kan daripada dibuang terus potong kecil-kecil jadi produk limbah lah Ya, betul. Kayak gitu. Nah, ini satu lagi. Ini bisa di-coating lagi. Oh, gitu. Boleh. Kalian mau beli yang begini, kalian coating sendiri dengan warna sesuka kalian, Iya. bisa. Misal ini mau beli yang coatingan tapi yang ini terlalu gelap ini, Pak. Ya, mau diganti minta warnanya lebih tua lagi, lebih merah lagi. Ya silakan, bisa. Oh, gitu. Jadi ini kan juga bisa aus kan lama-lama. Betul. Namanya coatingan. Jadi memang perlu Perawatan berkala. Iya, perawatan berkala. Jadi lebih baik disarankan untuk minimal 1 tahun tuh 1 kali ya. Kalau kalian belinya nggak banyak, 1 kaleng berapa sih? Kuas-kuas tipis-tipis. Iya. Jadi yang penting untuk perawatan untuk jangka lebih panjang. Ini sekarang sudah dijual di Fake Architect Store. Sudah, Pak. Sudah? Iya. Oke, Kemarin mantap. sudah diinfo bahwa yang paling bagus dan paling cocok lah digunakan untuk orang-orang kawan-kawan ini sudah dipilih dan dimasukkan diupload di Fake Architect Store. Oke. Ada di Shopee, Tokopedia, Lazada. Oke, mantap. Bisa dipastikan kalau mau beli di Fake Architect Store itu ada edukasinya, Pak. Jadi nggak hanya Ya. di scroll terus harganya murah, di pick terus habis itu komplain di kemudian hari. Lah itu sangat dihindari di Fake Architect Store. Kita benar-benar memberikan informasi yang banyak lah. Sekarang saya akan kasih kesimpulan untuk dari rangkuman yang panjang lebar tadi ya. Jadi dari warna satu itu adalah sudah coating dan juga belum. Yang coating memang diperuntukkan untuk area outdoor, bisa untuk area air, tapi jauhkan semuanya ini, jauhkan dari namanya kebanjiran. Itu ya. Kedua, itu kenapa juga area kamar mandi nggak bisa. Karena tadi kita menemukan fakta bahwa di bagian bawahnya ini belum finishing. Nah, tapi kalian juga bisa menambahkan finishing. Nah, untuk perawatan kalian bisa tambahkan coating secara berkala 1 tahun minimal 1 kali. Lebih baik kalau 1 bulan itu 3 bulan, 4 bulan sekali lah ya, berarti 1 tahun 3 kali. Itu akan lebih baik. Nah, juga tergantung dari kalau puyeh, pudar, tumpuk langsung poles begitu. Oke. Nah, untuk area yang disarankan kurang lebih yaitu tadi bisa taman, bisa teras, bisa untuk tempat bermain anak, untuk di area taman-taman indoor kecil ruangan kalian, bisa juga untuk di area mana tadi? Balkon, Teras, tempat cuci baju, jemuran dan lain sebagainya itu bisa, daripada hanya menggunakan hijau-hijauan, tambahkan unsur kayu akan jauh lebih cantik dan lampu-lampu kuning begitu. Ya, kurang lebih itu deh reviewnya ya. Ya. Jangan lupa kalau kalian ada informasi tambahan atau pertanyaan lanjutan kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Seperti biasa, nggak usah nge-like, Gak usah share. nggak usah subscribe channel ini. Kalau info ini, Nggak penting dan nggak berguna sama sekali buat kalian semua. bye-bye. Seperti biasa, nggak usah nge-like, nggak usah nge-share, nggak usah subscribe channel ini kalau memang video kita ini nggak penting dan nggak berguna sama sekali buat kalian semua. Bye-bye.